Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, supaya Allah memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Celikkan Mata Hatiku, ditulis oleh Sochitel Dixon. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pada tahun 2001, seorang bayi prematur bernama Christopher Davely membuat para dokter terkejut setelah berhasil bertahan hidup. Pada usia 5 bulan, ia dimasukkan ke panti asuhan sebelum akhirnya diadopsi oleh bibinya sendiri. Seorang guru menemukan bahwa pada usia 4 tahun Christopher dapat bernyanyi dengan nada sempurna meski ia buta dan mengidap autisme. 6 tahun kemudian di gereja, Christopher berdiri di atas panggung dan menyanyikan lagu "Open the Eyes of My Heart",
Celikan Mata Hatiku, videonya ditonton oleh jutaan orang. Pada tahun 2020, ia menyatakan keinginannya untuk menjadi duta penyandang disabilitas. Ia terus membuktikan bahwa segalanya selalu mungkin ketika mata hatinya terbuka terhadap rencana Allah. Rasul Paulus memuji jemaat di Efesus untuk iman mereka yang terbukti nyata. Ia meminta Allah untuk memberikan kepada mereka roh hikmat dan wahyu, agar mereka dapat mengenal Dia dengan benar. Ia berdoa agar Allah menjadikan mata hati mereka terang atau celi, sehingga mereka dapat memahami pengharapan dan bagian yang Allah janjikan bagi umat-Nya. Saat kita meminta Allah menyatakan dirinya kepada kita, kita dapat mengenal Dia lebih lagi dan menyatakan nama, kuasa, serta otoritasnya dengan penuh keyakinan. Dengan iman kepada Tuhan Yesus dan kasih kepada seluruh umat Allah, kita dapat hidup sedemikian rupa sehingga membuktikan kebenaran bahwa segala sesuatu sungguh mungkin bagi Allah, sambil memintanya untuk terus mencelikkan mata hati kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana Allah pernah menolong Anda mengatasi hambatan atau keterbatasan tertentu. Bagaimana cara Anda memandang berbagai tantangan hidup diubahkan, dengan mengetahui kebenaran, karakter, dan kasih-Nya. Hal ini patut kamu ketahui dalam penjelasan tentang doa-doanya bagi jemaat Efesus. Paulus menutupnya dengan mengatakan bahwa ia rindu semua orang percaya dapat mengenal betapa hebat kuasa Allah untuk menjelaskan apa yang dimaksudkannya. Ia merujuk kepada kekuatan Allah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan menegakkan pemerintahannya di surga. Bagi gereja mula-mula yang kecil dan lemah di hadapan Kekaisaran Roma yang perkasa, kuasa Allah yang sedemikian besar dapat menjadi penghiburan tersendiri. Tidak ada pemerintahan atau kekuasaan atau bahkan kematian itu sendiri yang dapat mengatasinya. Dan kuasa sebesar itu dijanjikan kepada umat-Nya melalui Roh Kudus. Terlebih lagi, Paulus menyatakan bahwa kebesaran dan kekuasaan Tuhan Yesus tidak terbatas pada zaman ini semata, tetapi akan terus berlangsung bahkan ketika semua kuasa lain telah lenyap. Kuasa itulah yang dirindukan Rasul Paulus agar dapat kita miliki. Mengenal Tuhan dengan benar. Efesus 1 ayat 17-18 berkata demikian, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Pengenalan akan Tuhan dengan benar adalah pengenalan karena pengalaman pribadi dengan Tuhan dan bukan hanya sebatas pengetahuan atau informasi belaka dari pembacaan firman. Tuhan menginginkan pengakuan yang bukan hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi pengakuan atau pewahyuan yang lahir karena hubungan pribadi dengan Dia. Roh Kudus akan menerangi mata hati kita dengan menyingkapkan dan memberi pewahyuan atau pengetahuan yang didapat melalui pengalaman bersamanya. Dia berkenan menyatakan dirinya bukan sebatas kepada kita, tetapi di dalam kita. Kecap dahulu, dengan iman walaupun kita tidak atau belum mengerti, alami dahulu Tuhan secara pribadi, baru kita dapat melihat, mengerti dengan mata hati yang diterangi Roh Kudus, bahwa betapa Tuhan itu baik.
Pengenalan yang baik akan Tuhan hanya dimungkinkan jika Roh Kudus menghinggapi manusia. Roh inilah yang membuat orang mengerti bahwa Yesus itu Tuhan. Roh itu juga yang akan membuat kita mengaminkan karya keselamatan Allah yang telah diwujudkan lewat jalan penderitaan, kematian dan kebangkitan Yesus. Pertanyaan kita sekarang adalah bagai cara kita agar kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Menurut nas hari ini kita menemukan ada dua hal yang harus kita miliki agar kita mampu mengenal Tuhan dengan benar, yakni: pertama, kita harus memiliki Roh Tuhan. Roh itu akan memberikan kita hikmat sehingga mata hati kita menjadi terang untuk mengenal Allah dengan benar. Kedua, kita harus memiliki wahyu. Selain oleh Roh, pengenalan yang baik akan Allah juga dapat terjadi melalui wahyu yang datang kepada seseorang. Dengan wahyu ini dimaksudkan supaya apa yang tersembunyi menjadi jelas baginya. Wahyu merupakan tanda di mana misteri keselamatan Allah dibukakan bagi manusia. Jadi, dengan adanya Roh dan wahyu dalam diri manusia, ia dapat melihat kebenaran Allah dalam setiap kenyataan, termasuk dalam kesengsaraan sekalipun. Tanpa Roh dan wahyu, manusia tidak dapat membuang selaput-selaput yang menggelapkan mata hatinya. Ada begitu banyak selaput di dunia ini yang membuat mata hati kita tidak dapat melihat kebenaran dengan jelas. Selaput itu antara lain adalah keterikatan hati kita kepada Mamon, simbol keserakahan. Karena itu Yesus meminta kita untuk waspada terhadap Mamon. Mamon bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Pada gilirannya, adanya selaput tersebut membuat kita tidak dapat memaknai hidup ini secara tepat. Ini dapat berakibat, misalnya, pada menurunnya etos kerja. Tampaknya kita bekerja dengan keras, tapi sebenarnya tidak. Secara kasat mata, kita tampaknya telah melakukan hal-hal baik, tapi sebenarnya tanpa kejujuran dan kearifan. Berefleksi dari nas hari ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, yakni: pertama, mengenal Allah berarti kita mengerti akan maksud panggilannya bagi kita. Jika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan tahu untuk apa kita dipanggil, untuk apa kita menerima kasih karunia, untuk apa kita diberi kepercayaan untuk menerima talenta, menerima mina yang dipercayakan kepada kita. Tujuan utama semuanya itu diberikan kepada kita sesungguhnya hanya agar kita melipat gandakannya, untuk kita berbuah lebat. Kedua, mengenal Allah berarti kita mengenal dan percaya akan kuasa-Nya yang tidak terbatas, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hikmat Allah dan wahyu itu membuat mata hati kita terang, hidup tanpa kegelapan, tanpa kekhawatiran dan tanpa ketakutan. Ketiga, mengenal Allah dengan benar sesungguhnya kita memastikan diri untuk hidup dalam kekayaan kemuliaan-Nya, menjadikan hubungan intim kita dengan Tuhan terbangun dan berfungsi dengan sempurna. Maka senantiasa rindukan pengurapan-Nya, rindukan hikmat Allah dan pewahyuan-Nya. Keempat, mengenal Tuhan bukan saja mengenal nama-Nya, tetapi harus mengerti isi hati Tuhan, sifat dan karakter Tuhan dan juga kuasa dan kasih-Nya yang tidak terbatas. Apabila kita intim dengan Tuhan maka sifat, karakter, kasih dan kuasa-Nya pasti terpancar juga melalui kita. Karena itu, mari bangun diri kita dan belajar mengenal Tuhan dengan benar, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya.
betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi kita. Apa yang dimaksud dengan semangat hikmat dan wahyu dalam Efesus 1 ayat 17? Paulus, dalam doanya, bagi orang-orang kudus yang ada di Efesus dan yang setia dalam Kristus Yesus, memohon agar Allah memberi kamu roh hikmat dan wahyu, supaya kamu mengenal Dia lebih baik. Sebelum berdoa memohon roh hikmat dan wahyu, Paulus mengingatkan orang-orang percaya di Efesus akan berkat-berkat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, pengangkatan mereka sebagai anak-anak melalui Kristus, hikmat dan wawasan yang mereka miliki. Diberikan, dan rahasia kehendaknya menurut kerelaan hatinya, yang direncanakannya di dalam Kristus. Dia juga mengingatkan mereka bahwa mereka telah ditandai di dalam Dia dengan meterai, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan, yang merupakan jaminan warisan kita. Sekarang Dia ingin agar mereka diberi roh hikmah dan wahyu. Karena umat Kristiani menerima Roh Kudus yang dijanjikan pada saat keselamatan, roh hikmat dan wahyu yang Paulus doakan tidak dapat merujuk pada karunia awal Roh Kudus. Referensi Paulus bisa dengan mudah mengacu pada suatu sikap atau kerangka berpikir. Jika bukan Roh Kudus, lalu apa yang Paulus minta dalam permintaannya akan roh hikmat dan wahyu? Kuncinya ada pada kalimat berikutnya, sepengetahuannya, atau, supaya kamu mengenal Dia lebih baik. Paulus telah memuji jemaat di Efesus atas iman mereka kepada Tuhan Yesus dan kasih mereka terhadap semua orang kudus. Namun kini ia meminta kepada Tuhan untuk memberi mereka pemahaman yang lebih dalam dan mendalam mengenai misteri karakter dan kehendaknya, untuk mengenalnya secara lebih menyeluruh dan intim. Sekarang setelah mereka memiliki Roh Kudus di dalam hati mereka, Paulus ingin agar Dia memberi mereka lebih banyak pengertian dan wawasan yang lebih luas. Hikmat adalah pemahaman yang lebih baik mengenai doktrin-doktrin Tuhan, dan wahyu adalah gambaran yang lebih jelas mengenai karakter dan kehendak ilahi. Doanya adalah agar orang-orang percaya memiliki kebijaksanaan dan wawasan spiritual sehingga Anda dapat bertumbuh dalam pengetahuan Anda tentang Tuhan. Tuhan itu tidak terbatas, dan Dia tidak pernah dapat diketahui sepenuhnya oleh makhluk yang terbatas. Kita semua membutuhkan kebijaksanaan dari atas. Tidak peduli seberapa jauh kemajuan kita dalam pemahaman kita tentang Tuhan, ada kedalaman pengetahuan yang belum terselami yang masih harus dieksplorasi. Kitab suci penuh dengan nasihat untuk bertumbuh dalam pengetahuan kita tentang Kristus. Paulus menguraikan beberapa misteri yang ia ingin jemaat Efesus pahami melalui roh hikmat dan wahyu ini. Dia ingin agar mereka memahami pengharapan yang kepadanya Dia telah memanggil kamu, yaitu kekayaan warisannya yang mulia. Inilah pengharapan akan kehidupan kekal, yang Paulus sebut sebagai panggilan ke atas dari Allah di dalam Kristus Yesus. Kita mewarisi kekayaan hidup kekal melalui Dia yang menyelamatkan kita dan memanggil kita kepada kekudusan di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Paulus juga berdoa agar Roh Kudus menyatakan kuasa Allah yang begitu besarnya bagi kita yang percaya. Kuasa yang begitu besar hingga membangkitkan Yesus dari kematian. Itu adalah kekuatan yang hanya dapat kita pahami jika kita memiliki roh kebijaksanaan dan wahyu.
Semangat kebijaksanaan dan wahyu bukanlah suatu berkat misterius yang diberikan kepada segelintir orang tertentu. Dan itu bukanlah kemampuan untuk berbicara seperti seorang nabi. Sebaliknya, ini adalah pekerjaan Roh Kudus untuk membantu umat Allah memahami perkara-perkara Allah dengan lebih penuh dan utuh. Mengapa Paulus berdoa supaya mata hatimu mendapat pencerahan? Dalam Efesus 1 ayat 15-23, Rasul Paulus berdoa agar jemaat di Efesus dipenuhi dengan wawasan rohani untuk mengenal Yesus lebih baik dan memahami kepenuhan berkat Allah di dalam Kristus. Aku terus memohon agar Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia, semoga engkau diberikan roh hikmat dan wahyu, agar engkau dapat mengenal Dia lebih baik. Aku berdoa semoga mata hatimu tercerahkan, sehingga kamu dapat mengetahui pengharapan yang telah Dia berikan kepadamu, kekayaan warisannya yang mulia pada umatnya yang kudus, dan kuasanya yang tak terkira besarnya bagi kita yang beriman. Di seluruh Alkitab, hati seringkali mewakili pusat kehidupan fisik, emosional, mental, dan spiritual seseorang, keseluruhan batin seseorang, yang meliputi pikiran, kemauan, dan emosi. Jadi, mata hatimu mengacu pada persepsi batin kita. Mata batin kita tercerahkan ketika terbuka dan terang menyinari mereka, memungkinkan mereka melihat dan memahami hal-hal yang berasal dari Roh. Paulus berdoa agar Bapa memberikan roh hikmat dan wahyu kepada orang-orang percaya. Pencerahan rohani yang sejati hanya dapat datang dari Roh Kudus. Pikiran alamiah tidak dapat memahami hal-hal dari Allah. Umat Kristen telah menerima Roh Allah, bukan roh dunia, sehingga kita dapat mengetahui keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Roh Tuhan membuka mata hati untuk melihat, menerima, dan memahami kebenaran firman Tuhan. Paulus berkata, "Aku berdoa supaya mata hatimu mendapat pencerahan, karena Dia ingin semua orang percaya memahami harapan besar, kekayaan, dan kuasa yang mereka terima di dalam Yesus Kristus." Paulus sendiri akan tetap menjadi orang Farisi yang buta seandainya mata hatinya tidak terbuka terhadap hal itu. Jalan menuju Damaskus. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 mengatakan Paulus, saat itu Saulus masih melontarkan ancaman dan pembunuhan terhadap murid-murid Tuhan. Saat dalam perjalanan untuk menangkap para pengikut Yesus di kota Damaskus, Paulus disambar oleh cahaya yang menyilaukan. Dia mendengar suara Yesus memanggilnya untuk keselamatan. 3 hari kemudian, dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dan penglihatannya pulih. Pemulihan penglihatan jasmani melambangkan transformasi batin Paulus ketika mata hatinya diterangi untuk melihat kebenaran keselamatan di dalam Yesus Kristus. Paulus memberitahu orang-orang percaya di Korintus bahwa Allah yang sama yang menyatakan terang dalam Kejadian 1 ayat 3, telah menjadikan terang ini bersinar dalam hati kita, sehingga kita dapat mengenal kemuliaan Allah yang terlihat pada wajah Yesus Kristus. Rasul Paulus ingin umat Kristiani memahami 3 hal: pengharapan akan panggilan kita, kekayaan tentang warisan kita yang mulia, dan kuasa tiada taraf yang tersedia bagi kita yang percaya. Kehidupan Kristen adalah pengalaman bertumbuh dalam iman, pengetahuan, dan pemahaman kita akan Allah dan hubungan kita dengan Yesus Kristus. Sebelum diselamatkan,
Kita hidup dalam kegelapan sampai kebenaran terang dunia bersinar di hati kita. Namun begitu kita mengenal Dia melalui keselamatan, mata hati kita terbuka. Dia menjadi juru selamat dan Tuhan kita. Yesus berkata kepada kita, "Berbahagialah matamu karena dapat melihat, dan telingamu karena mereka mendengar." Matius 13 ayat 16. Jika kita terus mencari Tuhan sepanjang hidup kita akan semakin mengenal Dia melalui pengalaman pengudusan. Kita akan menemukan bahwa Dia adalah Aba, Bapa kita, Gembala yang baik, dan bintang fajar yang terang. Kita akan perlahan-lahan bertransformasi menjadi serupa dengan Kristus sampai suatu hari mata hati kita tercerahkan sepenuhnya, dan kita tahu Dia berhadapan muka dengan sempurna. Yesus menjadikan mata hati kita terang. Efesus 1 ayat 18 berkata, "Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus." Mata secara fisik adalah pelita bagi tubuh, bukan pelita bagi akal, bukan juga pelita bagi jiwa, tapi pelita bagi tubuh kita. Dan selama pelita itu bekerja dengan baik, kita mempunyai cahaya dalam tubuh kita. Coba tutup mata kita dan lihat apa yang terjadi. Di saat kita menutup mata, segalanya menjadi gelap. Seketika itu juga kita tiba-tiba berada dalam kegelapan. Lalu kita buka mata, dan semuanya menjadi terang kembali. Yesus berkata, "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu." Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ketika kita membaca pernyataan di atas, kita mungkin akan bertanya apa yang dimaksudkannya. Apa yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada kita? Ia menyatakan bahwa mata adalah pelita, dan pelita itu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, maka seluruh tubuhmu akan menjadi terang. Tetapi jika matamu jahat atau sakit, maka seluruh tubuhmu akan penuh dengan kegelapan. Di sini Yesus berbicara dalam perumpamaan, seperti yang sering Ia lakukan untuk mengajarkan hal-hal rohani kepada kita. Yesus ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepada kita. Tidak ada hal yang tidak penting yang dikatakan oleh Yesus. Ia memberitahu kita sesuatu yang ada kaitannya dengan rahasia penglihatan rohani. Dalam nas hari ini, Paulus mengingatkan kita bahwa mata hati kita telah dibuka. Inilah intinya, banyak orang tidak memahami Injil, bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka tidak mempunyai penglihatan rohani. Mereka buta secara rohani, maka mereka tidak mengerti perkara-perkara rohani. Itulah yang Yesus ingin katakan kepada kita, yaitu untuk mengerti mengapa beberapa orang dapat melihat, sedangkan beberapa orang tidak, mengapa seseorang dapat melihat keindahan dan kemuliaan Kristus, sedangkan seorang yang lain tidak dapat melihatnya. Orang tersebut tidak tahu apa yang begitu menggairahkan, karena ia tidak dapat melihat apa-apa. Pertanyaan kita sekarang adalah apa artinya jika hati kita dijadikan menjadi terang oleh Yesus? Pertama, mata hati yang terang artinya sebuah kehidupan. Di dalam Yesus Kristus, sebuah pengharapan yang menjanjikan. Kata ini dipakai berkaitan dengan sukacita, beroleh berkat dan hidup,
bertentangan dengan duka cita, kemalangan dan kematian. Sudah sejak zaman dini kata ini dipakai untuk menandakan kehadiran dan kasih Allah bertentangan dengan penghukuman Allah. Dari sini, dan sumber-sumber lain muncullah dualisme pandangan etis antara terang dan gelap, yaitu yang baik dan yang jahat, yang sering dikemukakan dalam Perjanjian Baru. Kedua, mata hati yang terang artinya panggilan kemuliaan. Pemikiran yang sama terlihat dalam ungkapan khas Ibrani, anak-anak terang, yang dipakai 2 kali oleh Paulus. Demikianlah Kristus menunjuk kepada dirinya sebagai terang dunia, dan dalam khotbah di bukit menerapkan istilah ini kepada murid-muridnya. Demikian pula Paulus dapat menunjuk kepada cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, dan kepada Allah sendiri yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Ketiga, mata hati yang terang artinya orang-orang kudus. Istilah terang tidak begitu sering mengacu kepada kekudusan Allah, tapi lebih mengarah kepada penyataan kasih-Nya di dalam Kristus dan penerobosan kasih itu ke dalam hidup yang digelapkan oleh dosa. Kekudusan Allah diungkapkan dalam istilah-istilah terang di mana Ia dikatakan bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri, juga mengatakan bahwa Allah itu terang. Karena itu, marilah terus berjuang menjadikan mata hati kita terang agar kita mengerti pengharapan dan panggilan-Nya dalam hidup kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah yang perkasa dan penuh rahmat, celikkanlah mata hatiku, agar aku dapat mengenal, mengasihi, dan hidup bagi-Mu dengan iman yang nyata, dan menuntun orang lain untuk ikut menyembah-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita,
Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.